Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Izzati Uniras atau biasa disapa Iza dengan NPM belakang 1125. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prosa dan unsur implisiknya. Nah, sebelum kita mulai, ada nggak yang pernah baca atau tulis novel? Coba kalau Kak Terima suka baca atau nulis novel? Baca apa? Biasanya genrenya gitu. Oh. Kalau itu apa? FF atau apa? Oke. Kalau Tasya suka baca beli. Ya, ternyata beda ini suka baca atau nulis novel. Nah, langsung aja kalau gitu kita masuk ke materinya. Nah, di sini jadi yang pertama apa itu prosa? Nah, menurut Tarigan, prosa adalah karya sastra berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan bahasa sehari-hari serta bebas dari ikatan metris atau ritme kata linguistik. Nah, jadi pada intinya prosa itu bahasanya sehari-hari, terus bebas, nggak ikut kayak bisnis seperti itu. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis prosa. Nah, di sini ada prosa lama atau karya sastra lama yang bersifat istana sentris. Jadi latar belakang intinya istana atau kerajaan seperti itu. Terus juga anonim, jadi nggak tahu entah siapa yang mengalami sebelumnya. Nah, di sini ada contohnya hikayat, cerita pepahlawanan atau kesaktian tokoh kerajaan. Terus juga ada dongeng, cerita hayalan masyarakat masa lalu. Contohnya si Kancil gitu, yang viral banget dan semua orang sudah tahu lah ya. Nah, terus selanjutnya mitos atau legenda atau usul nama, tempat atau kepercayaan kuno. Contohnya misalnya yang mitos di Nyi Roro Kidul di Parangtritis gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosa baru. Karya sastra yang telah mendapat pengaruh kebudayaan barat, penulisannya lebih modern, fleksibel, realistis, dan mencantumkan nama pemain secara jelas. Misalnya novel, narasi panjang dengan konflik kehidupan yang kompleks. Misalnya Harry Potter, itu kan jelas banget ya penulisnya itu J.K. Rowling. Terus Laskar Pelangi, penulisnya jelas banget Andrea Hirata. Terus Dilan itu dibaik gitu. Nah, terus cerpen atau cerita pendek itu cerita fiktif ringkas berfokus pada satu konflik utama. Jadi cerpen itu lebih pendek ceritanya daripada novel. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke unsur implisit prosa. Menurut Nurdiantoro 2010, unsur implisit adalah unsur yang secara langsung turut serta membangun cerita, menjadikan karya tersebut berwujud dan dapat langsung diapresiasi oleh pembaca. Nah, udah penasaran belum unsur implisit apa aja? Penasaran. Nah, kalau gitu kita langsung ke unsur implisit. Yang pertama, itu ada tema, merupakan ide pokok atau gagasan utama yang melandasi seluruh jalannya cerita dalam prosa. Nah, tema itu misalnya ada tema cinta, kayak di baiknya Dilan atau misalnya Maritosa ala-ala Wattpad gitulah. Nanti di sini yang baca Wattpad tahu lah gimana ceritanya. Nah, terus ada juga tema tentang perjuangan, ada tema pendidikan kayak Laskar Pelangi misalnya gitu. Nah, selanjutnya poin tokoh dan pelawahan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan pelawahan adalah metode penciptaan watak atau karakternya. Di sini jenisnya ada tiga. Yang pertama ada protagonis atau karakter baik. Oh, di Harry Potter itu misalnya dirinya. Kalau misalnya protagonis itu lawan atau rival protagonis itu contohnya Voldemort ya. Terus Draco juga bisa masuk. Terus itu protagonis atau karakter figuran atau pembantunya gitu. Kalau misalnya di Harry Potter itu kayak Ron Weasley sama Hermione, sahabatnya Harry Potter. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke alur atau plot. Nah, alur adalah jalinan peristiwa atau rangkaian hubungan sebab akibat yang menggerakkan jalan cerita dari awal hingga akhir. Di sini ada alur maju, terus ada alur mundur, ada alur campuran yaitu maju mundur cantik gitu. Enggak ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke latar setting. Nah, latar itu memberikan landasan atau pijakan bagi pembaca mengenai situasi tempat cerita berlangsung. Nah, di sini ada latar tempat atau
geografis, contohnya di desa kah, di kota, berkamar, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar waktu, kapan terjadi peristiwa tersebut, misalnya di pagi hari, di malam hari, atau tahun 1945 saat kemerdekaan, ya, atau bebas lah ya. Kemudian ada latar suasana, perasaan atau kondisi psikologis dalam cerita, apakah ceritanya itu tegang, sedih, atau damai. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut pandang atau point of view. Nah, sudut pandang adalah teknik atau posisi yang dipilih penulis dalam menempatkan dirinya untuk menceritakan kisah kepada pembaca. Di sini juga ada sudut pandang orang pertama, kata gantinya aku atau saya, terus habis itu ada sudut pandang orang kedua, kamu atau kau, terus sudut pandang orang ketiga, kata gantinya ada dia, mereka, atau tokoh. Dan di sini dibanding orang pertama, seorang ketiga, orang kedua itu lebih jarang dipakai gitu. Kata kamu atau kau itu jarang banget dipakai. Kecuali biasanya mungkin di event fiction yang ada kata yurna-yurnanya gitu. Kalau tahu harus pikir suka bacanya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran hidup yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui kisah yang diangkat. Di sini bisa tersurat atau secara gamblang langsung diberitahu lah sama penulisnya ini tentang apa gitu. Atau tersingkat, jadi pembaca harus cari tahu sendiri nih gitu maknanya di sini atau apa yang ingin disampaikan penulis dalam cerita tersebut. Seperti itu. Oke, next. Nah, akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, prosa adalah medium sastra luar biasa yang memadukan ekspresi bebas berbahasa dengan dinamika alur narasi terstruktur. Keenam unsur industri tadi bekerja layaknya kerangka bangunan yang saling mendukung. Tanpa kesinambungan unsur-unsur industri ini, sebuah cerita prosa akan kehilangan kedalaman makna dan daya estetikanya bagi pembaca. Jadi seperti itu. Terima kasih semuanya gitu. Sebelumnya setelah dengar apa yang saya katakan, ada yang pengen nyoba nulis novel cerpen gitu kan? Banyak data. Saya pikir gara-gara puas gitu ya, jadinya kayak udahlah nanti aja gitu, ternyata enggak ya. Oke. Kalau gitu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman gitu. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.